Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran IPA. Apa kabar anak ustazah semua? Alhamdulillah semangat, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kalor pada benda. Tujuan pembelajaran kita adalah Ananda bisa menganalisa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ananda sekalian, sebelum kita membahas tentang materi pengaruh kalor pada benda, kita akan mereview ciri-ciri wujud benda. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Kita pernah mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat atau ciri-ciri dari ketiga wujud benda ini. Sifat benda padat yang pertama adalah bentuk dan volumenya tetap. Apa maksudnya? Perhatikan dadu atau bola ini. Dadu ini tidak akan berubah bentuk jika dipindahkan ke tempat lain. Jadi bentuknya selalu tepat. Kenapa sampai bisa tidak berubah? Karena partikel-partikel yang menyusut benda padat mempunyai gaya tarik-menarik yang sangat kuat, sehingga dia tidak berubah bentuknya jika dipindahkan ke tempat lain. Sifat-sifat benda padat, yaitu bentuk dan ukuran tidak berubah. Benda padat mempunyai berat. Benda padat dapat dilihat dan dapat dipegang. Benda padat volumenya selalu tetap. Contoh benda padat yaitu Nah, pasti Ananda bisa menyebutkan contoh yang lain. Sifat benda cair yaitu bentuknya berubah menyesuaikan tempatnya, volumenya tetap. Mengapa benda cair bentuknya bisa menyesuaikan tempatnya? Hal ini karena partikel-partikel yang ada dalam zat cair tidak terlalu rapat, sehingga daya tarik-menarik antara partikel tidak terlalu kuat. Partikel zat cair cukup renggang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi bentuknya bisa berubah menyesuaikan tempatnya, tetapi volumenya akan tetap karena partikel-partikel zat cair masih terikat satu sama lain. Sifat-sifat benda cair antara lain, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berupa gelas, bentuknya seperti gelas. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah. Meresap melalui celah-celah kecil atau kapiler. Permukaan air yang tenang selalu memiliki posisi yang datar walaupun wadahnya miring. Perhatikan, nah permukaannya datar. Jika botol dimiringkan, permukaan tetap datar. Contoh benda cair yaitu air, madu, air teh, dan Ustazah yakin Ananda bisa menyebutkan contoh yang lain. Sifat benda gas yaitu bentuk dan volumenya berubah. Mengapa demikian? Hal ini karena partikel benda gas saling berjauhan. Partikel-partikelnya tidak saling mengikat atau ikatannya sangat lemah, sehingga partikel-partikel gas bebas pergi kemana saja. Sifat-sifat benda gas antara lain, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Gas mengisi seluruh ruangan. Walaupun gasnya sedikit, dia bisa mengisi ruangan yang sangat besar. Contoh benda gas antara lain
uap air, udara dalam balon, dan asap. Ustadzah yakin Ananda bisa menyebutkan contoh yang lain. Ananda, sebelum kita membahas lebih dalam tentang pengaruh kalor, kita simak video fenomena berikut ini. Global warming, kata ini tentu saja tidak asing untuk kita semua. Salah satu dampak global warming adalah mencairnya gletser di kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana dengan keadaan bumi jika seluruh gletser di dunia mencair? Ketebalan es yang ada di kutub utara cukup tipis, yakni di kisaran 0,05 meter hingga ukuran 2 meter. Dan untuk kutub selatan, 99% bagiannya ditutupi oleh es dengan ketebalan mencapai 4.700 meter. Kedua bagian bumi yang sangat dingin ini menyimpan cadangan air tawar bumi hingga 99%. Saat seluruh es di kutub utara dan juga kutub selatan mencair, setidaknya kenaikan air laut akan mencapai 70 meter atau setengah dari Monas yang memiliki tinggi 132 meter. Dengan ketinggian air seperti ini, daerah-daerah pesisir akan tenggelam dan menjadi bagian dari Samudra Pasifik Utara dan Samudra Hindia. Dari video tadi, coba apa yang terpikir oleh Ananda? Iya, betul ya, terjadi perubahan wujud benda. Es di kutub utara yang berupa padat dan kutub selatan mencair menjadi air, berwujud cair. Yang kedua, ada perubahan suhu di permukaan bumi yang semakin lama semakin naik, sehingga es di kutub mencair. Ya, kita dapat menyimpulkan bahwa kalor dapat mempengaruhi benda dan berdampak pada kehidupan kita. Bisa jadi dampak yang ditimbulkan bisa kita manfaatkan, dan bisa jadi dampak yang ditimbulkan tidak baik dan manusia harus mengantisipasinya. Nah Ananda, pada video kali ini kita akan fokus pada dua pengaruh kalor, yaitu pada perubahan wujud benda dan pada perubahan suhu benda. Apabila suatu benda menyerap kalor, maka suhu benda akan naik. Apabila suatu benda melepaskan kalor, maka suhu benda akan turun. Akibat atau dampak dari pengaruh kalor ini terjadi perubahan wujud benda. Misalnya adalah benda padat akan berubah menjadi cair, atau sebaliknya, benda cair akan berubah menjadi padat. Atau benda cair akan berubah menjadi gas, dan sebaliknya benda gas bisa berubah menjadi wujud cair. Benda padat juga bisa berubah menjadi gas, dan sebaliknya benda berwujud gas bisa berubah menjadi wujud padat. Kita akan membahas perubahan ini lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Ananda yang solih dan solihah, Allah berfirman pada surat Saba ayat yang ke-10 dan 11 yang artinya, "Dan kami telah melunakkan besi untuknya, buatlah baju yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakan kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan." Demikianlah Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Daud dan umat Nabi Daud bahwasanya mereka dapat membuat banyak hal dari besi-besi dengan cara melunakkan atau melelehkan. Ananda semua, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini? Ya, penyerapan dan pelepasan kalor akan menyebabkan perubahan wujud dan suhu benda. Apabila suatu benda menyerap kalor, maka suhu benda tersebut akan naik.
Apabila suatu benda melepaskan kalor, maka suhu benda tersebut akan turun. Terima kasih anak ustadzah semua. Ustadzah harapkan antum telah belajar dengan tekun. Semoga Allah memberikan pahala atas usaha antum. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.